Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Di surat Al-Qalam ayat 48, Allah menyuruh nabinya untuk bersabar. Fasbir li hukmi rabbik, sabarlah engkau dengan ketentuan Rabbmu. Wala takun ka sahibil hud, kau jangan seperti sahibul hud, Nabi Yunus alaihissalam. Karena kita tahu kisah Nabi Yunus alaihissalam, bagaimana akhirnya beliau meninggalkan kaumnya dan berharap azab Allah turun kepada mereka. Itu pernah terjadi dengan Nabi Yunus. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dibentuk untuk tidak seperti itu. Jamaah rahimakumullah, Nabi itu ingin orang-orang yang menyakitin beliau itu dapat hidayah. Ingin banget beliau. Bahkan beliau mendoakan mereka. Sampai kadangkala beliau jadi sesak dadanya karena menginginkan petunjuk buat mereka. Di surah An-Nahl ayat 127, 128 Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir wa ma sabruka illa billah. Kau sabar, kau sabar, dan sabaranmu itu tentunya dengan Allah. Kau bersabar untuk Allah, yang bisa membantumu untuk bersabar juga Allah. Kau perlu untuk terus kembali kepada Allah. Wala tahzan alaihim, kau jangan terlalu sedih menghadapi mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, jangan sampai kau merasa sesak dengan makar-makar mereka. Innallah ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Allah tuh bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang terus berbuat baik. Ketika orang-orang munafikin berusaha untuk memalingkan orang-orang yang beriman dari beriman kepada Nabi, atau berusaha pula membuat Nabi alaihissalam meninggalkan sedikit dari apa yang Allah turunkan, apa kata Allah? Fasbir li hukmi rabbika. Allah mengatakan kau sabar dengan ketentuan Allah. Wala tuti' minhum athiman au kafur, kau jangan ikutin mereka, jangan taatin mereka, tapi kau sabar. Allah perintahkan untuk bersabar nabinya alaihissalam. Jamaah, ketika masa kesabaran itu panjang, tentunya jiwa itu akan bertanya, kapan janji Allah mau turun tuh kapan? Kan al-aqibah lil muttaqin. Isbir ala ma yaqulun, kita suruh sabar dan nanti akibat baik buat orang-orang yang bertakwa. Tapi kapan? Karena orang kepingin tahu. Yang namanya menunggu kadangkala membosankan. Tapi ketika kau yakin yang ditunggu bakal datang, kau tidak akan bosan. Kita tuh kalau nunggu dokter umpamanya. Nunggu dokter. Pak, dokternya datang insya Allah jam 6. Tunggu gitu. Jam 6 nggak datang. Oh insya Allah datang jam 8. Mbak, katanya jam 6, sekarang jam 8. Iya, dokternya sibuk, kata dia. Datang lagi jam 8, insya Allah datang jam 12. Antum pulang nggak? Kayaknya nanti jam 12 datangnya subuh. Antum sudah mulai nggak yakin dengan janji-janji itu, maka antum akan pulang. Ketika Nabi alaihissalam dan para sahabat Nabi mulai gelisah tentang kapan turunnya janji Allah, maka di surah Rum ayat 60 Allah mengatakan fasbir inna wa'dallahi haq, kau sabar, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar, pasti, kau sabar. Dan betul Allah tidak pernah ingkar janji. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun,
Kau jangan terkecoh, jangan terpancing dengan orang-orang yang tidak beriman itu. Karena mereka berusaha untuk memancing umat Islam, memancing Nabi SAW. Dan kita lihat bagaimana umat Islam 13 tahun berada di kota Mekah tidak mengadakan perlawanan sama sekali. Sumayyah dibantai, mereka tidak melawan. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, hidup mereka di sana dan tidak ada yang melawan. Jangan terpancing, belum waktunya. Janji Allah benar. Kita tuh kadang-kala gampang terpancing, nggak sabaran. Kayaknya apa yang harus kita lakukan? Isbir, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Di surat Ghafir ayat 55 Allah mengatakan fasbir inna wa'dallahi haq. Kau sabar. Nih Nabi jamaah disuruh sabar, disuruh sabar, suruh sabar. Terus perjalanan hidup beliau disuruh sabar dan sabar terus. Menghadapi apa? Menghadapi orang-orang yang menyakiti beliau. Ini bukan sekedar sabar kena musibah biasa, enggak jemaah. Ini sabar yang memang kita ada pilihan untuk bersabar atau balas dendam sama mereka. Isbir. Kata Allah, janji Allah itu benar. Wastaghfir li dzambik. Ditambah lagi sekarang, kau istighfar atas dosa-dosamu. Ya Allah, Nabi disuruh istighfar. Dan kita pun lebih pantas untuk beristighfar. Ketika kesabaran kita berkurang, ketika mulai pikiran ngerunyam, mikir yang enggak, ini anak sabar, tapi kok sampai kapan aku bersabar nih? Istaghfir li dzambik, kau harus banyak-banyak minta ampun. Kau ingin segera datang pertolongan Allah, kau ingin segera datang kemenangan buat umat Islam, kau tahu kau harus sabar. Memang harus sabar jemaah. Allah berfirman, bala in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kata Allah nih, kalau kalian sabar dan kalian bertakwa, tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. La yadurrukum kaiduhum syai'a, sedikit pun nggak ada. Yang jadi masalah kita sabar enggak, takwa enggak. Lalu minta kapan Allah turunkan pertolongannya. Wallahi jamaah, kita sedih dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina. Nah, tapi kau tahu, Palestina itu dijajah sudah sejak tahun 48. Tidak ada negeri Palestina sebenarnya jemaah menurut mereka. Kau buka di Google Map, kau cari Palestina, yang ada Israel. Presiden Palestina Mahmud Abbas di bawah otoritas siapa? Israel. Kita kalau mau masuk ke Palestina, visanya dapat visa apa? Israel. Mata uang yang ada di Palestina, mata uang apa? Israel. Kemana-mana yang jaga siapa? Israel. Yang jaga Israel. Wallahi kita sedih, negeri itu dijajah dan kita umat Islam yang banyak jumlahnya nggak bisa berbuat apa-apa. Ada sebuah ucapan ulama yang indah, yang membebaskan Palestina itu Salahuddin. Dan yang bisa membebaskan Palestina sekarang ini juga Salahuddin. Apa artinya Salahuddin? Dulu Salahuddin adalah nama seorang yang membebaskan Palestina. Salahuddin itu artinya adalah baiknya agama seseorang. Dengan baiknya agama umat Islam, dengan bersabar dan bertakwa, Allah akan kasih kemenangan. Itu janji siapa? Allah yang janji. Nabi disuruh sabar bertahun-tahun, diusir dari Mekah, hijrah ditinggalkan, Mekah, Baitullah ditinggalkan, dan beliau nurut berangkat. Tapi dengan kesabaran, janji Allah benar. Jadi kalau kita merasa, ya Allah kok kayaknya lambat banget ya, kok kayaknya kita terhinakan, wastaghfir li dzambik,
Kau perlu minta ampun dengan dosa-dosa. Bayangkan Allah nyuruh nabinya beristighfar. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, inni la astaghfirullah fil yaum 70 marrah. Wa fi riwayah 100 marrah. Aku beristighfar sehari itu sampai 70 kali. Atau lebih dari 70 kali sampai 100. Seorang sahabat Nabi pernah menghitung Nabi satu kali majelis. Di satu majelis duduk sama sahabatnya. Nabi di situ mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampuni aku ya Allah dan berikan taubatmu kepadaku ya Allah. Engkau maha menerima taubat dan engkau maha pengampun. Itu dihitung sama seorang sahabat. Aku hitung sampai 100 kali beliau mengatakan itu. Nabi disuruh bertasbih dan tasbih beliau banyak. Nabi disuruh istighfar dan istighfar beliau banyak. Kita disuruh bertasbih, kita disuruh istighfar, kita disuruh salawat. Berapa kali kita melakukan itu? Kau lihat ya, umat Islam berapa kali melakukan itu dalam sehari. Maka kita harus sadar ketika pertolongan Allah tidak datang, padahal janji Allah itu benar. Di sini Allah mengatakan, fasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Disuruh bertasbih lagi, istighfar plus tasbih. Kemudian di surat Ghafir juga ayat 77 Allah mengatakan fasbir. Nih Nabi disuruh sabar lagi. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Tuh kata Allah, mungkin kita akan menunjukkan kepadamu apa yang kita janjikan atas mereka. Allah akan menghancurkan mereka atau kita mematikan engkau. Sehingga janji itu belum tercapai. Belum dilihat. Fa ilaina yur, semuanya akan balik ke kita. Maka seorang tenang dalam kehidupan ini ketika tahu kita punya Rabbul Alamin, la yukhliful mi'ad, dia tidak pernah ingkar janji. Maka jamaah, pilihan kita dalam kehidupan ini terhadap orang-orang yang menyakitin kita adalah bersabar, membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Ustadz, orang nyakitin kita, kita balas dengan kebaikan. Iya, Allah tuh yang nyuruh nabinya. Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Kau balas dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Ustaz, dia mencela mencaci, balas dengan yang lebih baik. Pernahkah Nabi alaihissalatu wassalam membalas celaan orang-orang musyrikin dengan celaan pula? Pernah membalas tatkala mereka mengatakan majnun, dikatakan kau juga majnun? Enggak pernah Nabi alaihissalatu wassalam membalikkan itu kepada mereka. Tapi beliau berusaha untuk membalas mereka dengan yang lebih baik. Dalam kehidupan ini kalau ada yang menyakitin kita, kau husnudzon sama dia. Mungkin dia nggak sengaja. Mungkin dia punya alasan melakukan itu. Mungkin. Dan terakhir, kalau kau kayaknya sengaja dia melakukan itu. Jamaah, ketika ada orang menabrakmu, naik mobil tabrak dari belakang, kau turun. Apa yang kau lakukan? Apa yang akan kau katakan kepada dia? Dilihat kau lebih besar badannya dari dia. Oh, tambah jadi. Kau akan katakan, kau nggak ngeliat. Kau akan mencaci maki dia. Tapi setelah kau tahu ini, maka kau seharusnya sabar, kau maafkan dia. Saat maafin dia, iya, balas dengan yang lebih baik. Wallahi jamaah, ada cerita seorang di Batam. Lama cerita ini, subhanallah. Jadi ada seorang yang nabrak mobilnya polisi. Dia nabrak, ya Allah. Mungkinkah orang nabrak sengaja jamaah? Insya Allah kemungkinan itu sangat sedikit. Orang tuh kalau nabrak, yang pertama dia pikirkan, ya Allah, ganteni, ya Allah. Dia itu urusan polisi, dia nggak ingin gitu loh jamaah.
Tapi itu terjadi. Nih ada ikhwan nabrak mobil yang keluar pakai seragam polisi jamaah. Allahu Akbar, ruwet urusannya. Orang biasa aja ruwet, gimana kalau yang ditabrak itu mobilnya polisi. Keluar nih polisi. Dia ngatakan assalamualaikum. Nggak apa-apa sampean mas, nggak apa-apa katanya. Udah nggak apa-apa insya Allah. Berangkat polisinya jamaah. Antum bisa bayangin. Ternyata polisi itu sudah biasa datang pengajian. Nah, dia sudah sabar jamaah. Coba orang-orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah datang ke masjid, ketika mendapatkan seperti jangan polisi, kita akan emosi. Kita akan tuntut ke polisi ini, berangkat polisi, biar ganti rugi. Tapi ada orang-orang yang tahu hadza miskin, nggak sengaja dia. Ketika kau maafkan, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tuh seorang hamba ketika memaafkan, apa yang Allah akan berikan kepada dia? Kehormatan jemaah. Lebih tinggi derajatnya dia daripada orang yang menyakitin dia. Kita biasanya di masyarakat kalau ada orang mengalah, memaafkan, apa kata orang-orang? Ente takut sama fulan. Jangan takut sama fulan. Mana harga dirinya? Maka ingat, ketika ada yang seperti itu kau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada syaitan datang.